Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifat Nurul Umah dengan NIM 08041282530037. Pada video kali ini, saya akan membahas apoptosis pada ovarium sebagai mekanisme kematian sel fisiologis. Selamat menyaksikan. Pernah nggak kalian membayangkan bahwa di dalam tubuh perempuan sebenarnya ada jutaan calon sel telur sejak masih berada dalam kandungan? Tapi uniknya, dari jutaan itu hanya sebagian kecil saja yang akhirnya matang dan dilepaskan saat ovulasi. Lalu pertanyaannya, kemana sisa sel telur lainnya? Apakah mereka hilang begitu saja? Nah, ternyata tubuh punya mekanisme alami yang sangat teratur untuk menyeleksi sel-sel tersebut, yaitu melalui proses yang disebut apoptosis. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana apoptosis bekerja pada ovarium sebagai mekanisme kematian sel fisiologis dan kenapa proses ini sangat penting dalam sistem reproduksi wanita. Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu bahwa apoptosis adalah proses kematian sel yang terjadi secara terprogram. Jadi ini bukan karena sel rusak akibat cedera atau infeksi, tetapi memang tubuh secara sengaja mematikan sel tertentu yang sudah tidak dibutuhkan. Proses ini sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan jumlah sel dalam tubuh. Kalau semua sel terus hidup tanpa kontrol, tubuh bisa mengalami gangguan. Dalam sistem reproduksi wanita, apoptosis memiliki peran besar terutama dalam mengatur perkembangan folikel di ovarium agar hanya sel telur terbaik yang dipertahankan. Nah, fakta menariknya adalah saat janin perempuan masih berkembang di dalam kandungan, ovarium mengandung sekitar 2 hingga 4 juta oosit atau calon sel telur. Jumlah ini sangat besar, namun ketika bayi lahir hingga memasuki masa pubertas, jumlah tersebut menurun drastis hingga sekitar 200.000 sampai 400.000 oosit. Dan selama masa reproduksi wanita, hanya sekitar 400 sel telur saja yang benar-benar mengalami ovulasi. Artinya, sebagian besar lainnya akan dieliminasi oleh tubuh melalui proses apoptosis. Di ovarium, sel telur berada di dalam struktur yang disebut folikel. Setiap bulan sebenarnya ada beberapa folikel yang mulai berkembang. Namun, tubuh hanya memiliki satu folikel dominan yang siap untuk dilepaskan saat ovulasi. Folikel lainnya akan berhenti berkembang dan mengalami degenerasi yang disebut atresia folikel. Atresia ini terjadi melalui mekanisme apoptosis agar ovarium tetap bekerja secara efisien. Nah, mengapa apoptosis diperlukan? Bayangkan kalau semua folikel berkembang secara bersamaan dan semuanya dilepaskan. Hal itu tentu akan mengganggu keseimbangan hormon dan fungsi reproduksi. Karena itu, tubuh membutuhkan sistem seleksi yang ketat. Apoptosis membantu membuang sel yang abnormal, rusak, dan tidak berkembang dengan baik sehingga hanya folikel terbaik yang bertahan. Lalu, bagaimana mekanisme apoptosis terjadi? Proses ini bisa dipicu oleh sinyal dari dalam sel maupun dari luar sel. Saat sel menerima sinyal tersebut, mitokondria akan melepaskan protein bernama sitokrom C. Proses ini kemudian mengaktifkan enzim caspase yang berfungsi sebagai eksekutor. Caspase akan memecah komponen penting di dalam sel hingga sel mengalami kematian secara teratur. Menariknya, proses ini berlangsung tanpa menyebabkan peradangan. Nah, protein apa saja sih yang berperan? Dalam proses apoptosis, ada beberapa protein yang penting berperan sebagai pengatur. Protein BCL2 berfungsi melindungi sel agar tetap hidup, sementara BAX dan BAT berfungsi mendorong apoptosis. Kemudian ada P53 yang bertugas mendeteksi kerusakan DNA jika kerusakan terlalu parah.
P53 akan memicu apoptosis agar sel abnormal tidak berkembang. Selain protein, hormon reproduksi juga punya pengaruh besar. FSH membantu pertumbuhan folikel dan mencegah apoptosis. LH mendukung pematangan folikel menjelang ovulasi. Estrogen membantu mempertahankan kelangsungan hidup sel, sedangkan progesteron pada kondisi tertentu dapat memicu apoptosis pada sel tertentu di ovarium. Nah, kalau proses apoptosis tidak berjalan normal, dampaknya bisa cukup serius. Folikel abnormal bisa tetap bertahan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan, ketidakseimbangan hormon, bahkan meningkatkan resiko terbentuknya tumor atau kanker ovarium. Jadi, walaupun terdengar seperti proses penghancuran sel, sebenarnya apoptosis sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi. Jadi kesimpulannya, apoptosis merupakan mekanisme alami yang sangat penting dalam ovarium. Proses ini membantu menyeleksi folikel terbaik, menjaga keseimbangan jumlah sel, dan memastikan sistem reproduksi bekerja dengan normal. Dari sini kita bisa melihat bahwa tubuh manusia memiliki sistem yang luar biasa teratur dan kompleks. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.